Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya Bu Anis hari ini? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sehat ya Bu Anis? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah baik juga, sehat juga. Sebelum kita melakukan coaching untuk hari ini ya Bu Anis, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bu Anis. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan menilai sesuai dengan rubrik yang sudah saya sebutkan ya Bu Anis ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah juga Bu Anis sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci? Kemudian apakah Koci sudah merespon pertanyaan yang sudah Ibu berikan? Ya, Bu. Dari prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Anis, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing untuk kali ini? Untuk coaching kali ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi satu, present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Anis. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang akan Ibu Anis kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi tersebut? Ya, kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot Bu. Iya. Baiklah Bu Anis. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu indikator mana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang Ibu inginkan itu yang bagaimana? Ya, proses coaching kali ini saya ingin menekankan pada indikator bahwa nanti kucing saya harapkan bisa menemukan solusi dan ide-ide yang bagus untuk menyelesaikan permasalahannya di dalam kelas itu. Iya. Baiklah Bu Anis, cukup sekian observasinya ya. Silakan Ibu melakukan coaching untuk saya amati. Iya, terima kasih Bu. Ya. Sambil menunggu ya Bu Anis ya. Iya, tadi katanya putri saya sebentar lagi sudah mau sini. Iya. Tunggu saja ya Bu Anis. Iya. Assalamualaikum Bu Mai. Ini kebetulan Bu Mai sudah datang Bu. Monggo Bu Mai. Ya. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Anis. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah baik sekali Bu Anis. Nah, katanya Bu Mai ingin ngobrol. Ada masalah apa Bu Mai? Iya, terima kasih ya Bu Anis ya sudah meluangkan waktunya. Begini Bu Anis, permasalahannya ini di sekolah saya kan sedang mengkampanyekan gerakan sekolah sehat ya. Harapannya dari anak-anak ini agar nanti anak-anak itu senantiasa itu selalu membeli makanan sehat, mengkonsumsi makanan sehat. Kemudian kantin sekolah itu juga diharuskan menjual makanan sehat sehingga anak-anak itu hanya membeli jajan itu hanya jajanan yang sehat saja Bu Anis, agar selaras dengan program pemerintah gitu. Wah, topik itu menarik sekali Bu. Dengan saya senang hati kita monggo berdiskusi untuk kali ini. Kira-kira apa yang ingin Bu Mai capai dalam kegiatan ini? Saya sih inginnya begini Bu Anis. Saya itu ingin mendapatkan solusi ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu memahami serta termotivasi dalam dirinya sendiri itu untuk senantiasa membeli, sadar diri gitu loh Bu Anis. Membeli makanan sehat. Karena apa? Selama ini tuh meskipun kami itu sedang melakukan sosialisasi, saya, beberapa rekan guru, semuanya bahkan termasuk ibu kepala sekolah itu sudah menyampaikan ke anak-anak
ini Bu Anis, masalahnya itu anak-anak itu masih sering sekali membeli makanan yang tidak sehat, membeli minuman yang tidak sehat. Yang kami perhatikan itu Bu Anis, anak-anak itu sering beli makanan mie instan itu loh Bu Anis. Itu kan bahaya sekali ya. Kemudian termasuk yang sering juga itu membeli minuman dalam gelas kemasan itu loh Bu Anis, yang ada warna hijau, ada warna merah, itu kan juga sangat berbahaya. Ini yang menjadi pemikiran guru-guru. Saya juga berpikir ini bagaimana anak-anak ini Bu Anis. Oh begitu ya Bu. Iya. Jadi pihak sekolah sudah mensosialisasikan tentang makanan sehat kepada anak-anak. Tapi Ibu merasa hasilnya masih belum sesuai dengan harapan Bu Mai, begitu? Iya, betul Bu. Menurut Ibu, apa yang sebetulnya menjadi permasalahannya? Kalau menurut saya ya, menurut pengamatan saya itu mungkin ada beberapa hal. Jadi yang pertama itu anak-anak itu belum sampai pada kondisi paham yang tadi saya sampaikan, belum sampai termotivasi dalam dirinya itu akan bahaya makanan sehat. Itu yang pertama Bu Anis. Yang kedua yang saya pikirkan itu ketersediaan jumlah makanan sehat yang ada di kantin itu kurang. Kemudian yang berikutnya, karena saya amati itu kantin sekolah itu masih juga menjual beberapa makanan yang tidak sehat, sehingga anak-anak itu kadang itu masih kepingin atau masih kepingin membeli mie, membeli minum-minuman yang tadi berbahaya itu Bu Anis. Ya. Wah, menarik sekali tuh. Jadi menurut Ibu masih ada 3 kendala dalam hal ini. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa dilakukan dengan kondisi demikian? Yang saya pikirkan itu begini Bu Anis. Sepertinya ini saya dan rekan-rekan guru serta ibu kepala sekolah itu harus menjalin kerjasama begitu ya, dengan agar anak-anak ini termotivasi dirinya. Kerjasamanya yang saya pikirkan dari puskesmas itu barangkali ya. Jadi nanti biar anak-anak itu menerima informasi secara langsung dari dinas kesehatan terkait. Kemudian barangkali ini pemikiran saya, nanti kalau dari dinas itu ada datanya kan anak-anak yang menderita berbagai penyakit karena makanan ini tidak sehat. Bisa juga mungkin barangkali ditampilkan slide-nya sehingga anak-anak itu tahu, oh begini makanan yang tidak sehat akibatnya. Itu dalam pikiran saya pertama itu Pak. Kemudian yang kedua barangkali ini ya, apa ya, mungkin kerjasama dengan wali murid barangkali yang perlu ditekankan lagi. Iya Bu, baik itu. Iya. Jadi sepertinya wali murid ini perlu diajak bicara lagi, karena selama ini yang mengisi kantin sehat itu kan wali murid loh. Mungkin kadang-kadang wali murid itu kurang dalam ini lah, apa namanya, jumlah makanan yang disediakan itu kurang. Mungkin barangkali nanti kita bisa bekerja sama, bisa disampaikan bahwa harus memenuhi jumlah anak, mungkin barangkali itu ya Pak. Bisa ya, baik itu Bu. Kemudian Alhamdulillah ya. yang ketiga barangkali Bu Anis, ini yang saya pikirkan itu mungkin barangkali kepala sekolah ini bisa kembali mendesak pihak kantin agar tidak lagi menjual makanan sehat. Itu barangkali yang bisa kita rencanakan. Pikiran saya. Ya, alhamdulillah Bu. Saya senang mendengarnya. Bu Mai sangat mengapresiasi sekali dengan rencana Bu Mai tadi. Kalau dari apresiasi itu kira-kira sudah sampai rating berapa Bu keberhasilannya kalau dilaksanakan? Antara grade 1 sampai 10. Kalau menurut saya, kalau tadi rencana sudah dilaksanakan, menurut saya ya 8, 9 itu sudah cukup bagus Bu. Antara 8 dan 9 lah. Oh ya, baik. Terus dari kegiatan Ibu tadi atau rencana Ibu tadi, kira-kira siapa saja yang dapat mendukung kegiatan Ibu tadi? Yang bisa memberikan dukungan kepada saya ya. Saya kira saya akan berkomunikasi barangkali dengan teman-teman. Insya Allah saya yakin sekali Bu, teman-teman semuanya akan mendukung, karena ini sudah menjadi beberapa agenda percakapan kita beberapa waktu itu. Semua guru juga mengeluhkan hal yang sama. Ya, bagus Bu. Selanjutnya langkah
Bu yang menurut Ibu agar rencana itu berjalan dengan baik? Langkah-langkahnya ya, barangkali saya bisa yang pertama akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan sejawat tentang rencana yang berada dalam pikiran saya tadi, Bu Anis. Saya Ya, sampaikan ya. kepada teman-teman rekan sejawat. Kemudian setelah semua rencana terlaksana, barangkali saya kemudian meminta meminta kepada kepala sekolah untuk kembali menyampaikan, mendesak lah istilahnya, mendesak kepada pihak kantin Membantu komunikasi. dengan mendesak tadi ya, mendesak agar tidak menjual makanan sehat, dan terus mengajak teman-teman tidak bosan-bosan untuk senantiasa memotivasi anak-anak. Jadi itu barangkali rencana yang bisa saya lanjutkan setelahnya. Ya, alhamdulillah. Saya senang sekali Bu Mai bisa menemukan solusi dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan jenengan tadi. Iya, terima kasih Bu Ani sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan mendengar cerita saya, mendengar nanti kalau misalnya Tidak, saya mengajak Bu. coaching lagi, bersedia ya Bu ya. Tidak, iya, saya nggak bosan. Sama-sama Bu, apabila saya juga membutuhkan, kita sharing bareng-bareng. Ya, baiklah, terima kasih juga. Ya, saya tunggu diskusinya di lain waktu Bu Mai, nggih. Terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Ya, monggo. Mohon maaf ya Bu Mai. Ya, sama-sama Bu. Nah, baik Bu Anis, bagaimana proses coaching sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching lancar sekali tadi. Alhamdulillah, ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Anis. Apa yang akan saya tanyakan kepada Bu Anis, yaitu pertanyaannya sebagai berikut. Apa yang pertama apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya Bu Anis? Ya Bu. Selama saya coaching tadi, kalau menurut saya ya Bu, Ya. saya sudah berusaha menggunakan alur Tirta, terus menanyakan tujuannya, lalu identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari Bu Mai tadi sudah termuat di situ Bu. Kemudian saya juga menggali potensi coaching untuk menemukan sendiri solusi-solusi yang dipakai untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Iya, ya. Menurut saya sebagai observer tadi proses coaching yang sudah Bu Anis lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Ya, sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching jenengan itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Coaching juga sudah bisa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu Anis, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, selanjutnya kompetensi apalagi yang ingin Bu Anis kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi sudah Ibu Anis lakukan? Iya, begini Bu. Dari proses tadi, saya ingin melakukan dengan cara yang lebih belajar memahami lagi proses coaching itu sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Berarti terus berlatih dan berlatih ya Bu Anis Iya, ya untuk iya. membantu coaching dalam menemukan permasalahannya ya. Iya Bu. Ya. Baik Bu Anis, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya. Iya, Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu Anis Amin, ya. amin ya Bu. Bu. Terima kasih. Ya. Saya sudah didampingi. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ini Bunda.